Bang Ira waktu lulus waktu tahun 99, Bang Ira apakah langsung dapat dream jobnya? Oh enggak, jadi ya. Jadi Bisa sebenarnya Halo, selamat pagi teman-teman yang ada di rumah yang setia mendengarkan podcast kami dari CDCFTUI, podcast Bincang Karir yang kita saat ini akan mengambil tema khusus yaitu tema Road to Bootcamp. Kenapa Road to Bootcamp? Karena podcast ini merupakan serial yang kita hadirkan buat teman-teman semua untuk menemukan potensi karir teman-teman semua. Kita sudah ada beberapa episode dan saat ini kita akan ada episode Career Exploration untuk Departemen Teknik Kimia, dan di samping saya sudah ada Bang Irbak. ya, Halo salam Bang kenal, Irbak, salam kenal. gimana kabarnya? Baik, sehat Mbak. Sehat ya Bang ya. Dan ada Rian ya. Oke, nah Rian ini adalah Ketua IMTK dan Bang Irbak adalah Ketua Iluni GPPK. Yap. Oke, siap. Bang Irbak, saya mau tanya nih, kan pengalaman Bang Irbak itu kan lumayan panjang ya di dunia karir. Kalau menurut Bang Irbak, untuk alumni Tekim nih ya, kalau dulu kan GPTK, kalau alumni Tekim saat ini, apa sih yang harus dipersiapkan sama adik-adik abang di kampus untuk dapat membuat peta karir sampai mungkin bisa jadi kita benchmarkingnya untuk sampai dengan titik ini Bang Irbak ada di sini? Mungkin bisa sharing ya Bang. Jadi pertama tentunya bicara karir Departemen Alumni Teknik Kimia ini tidak lepas dari peranan DTK dalam menyelenggarakan pendidikan pengalaman buat adik-adik mahasiswa, karena disitulah titik poin keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa. Itu yang akan membentuk secara umum nanti ke depan bagaimana alumni-alumni ini bisa berkiprah di dunianya. Karena dari sana kita lihat di semester awal adik-adik mahasiswa diberikan basic ilmu dasar baik di teknik kimia maupun teknologi proses. Kemudian nanti di semester 4 dan seterusnya sampai akhir, disitulah peranan banyak sekali ilmu-ilmu spesifik pilihan yang akan menjadi passionnya mahasiswa. Bisa masuk ke teknologi pangan, masuk ke analis, risiko manajemen, HSI dan sebagainya. Jadi dalam hal ini Abang melihat bahwa peran dari departemen untuk dapat membantu mengarahkan teman-teman di kampus menemukan passion mereka itu sangat penting ya Bang ya? Betul ya, karena tadi ketika kita masuk dunia kampus, misalkan mahasiswa baru, alumni baru, kemudian dia masuk program MT, ilmu dasar tadi akan menjadi pilihan dia. Apakah dia akan masuk ke dunia procurement, yang di situ ada negosiasi dan sebagainya, kalau dia masuk ke proses engineer yang memang basic dari tempat teknik kimia, ataupun kawan-kawan yang memang basicnya di penelitian, dia akan menemukan passionnya di situ, dan juga passion dan kesempatan tentunya ya. Tapi memang tidak hanya itu, mahasiswa tentunya tidak hanya belajar, jadi dunia kampus menjadi tempat untuk melatih diri mereka di dalam kegiatan berorganisasi khususnya. Dampak organisasi ini juga sangat berperan penting. Keaktifan mahasiswa selama kegiatan kuliah akan juga menjadi bekal modal dia, bagaimana di situ membangun network, kemudian bergaul dengan satu mahasiswa lain dalam bentuk teamwork. Itu pun menjadi peranan penting yang saya lihat dari alumni-alumni yang sukses. Jadi tidak hanya IPK, jadi kemampuan dia berinteraksi sosial dengan kawan-kawan sesama DTK, lintas fungsi, lintas departemen dengan teknik lainnya menjadi kelihatan nanti. Meskipun IPK biasa-biasa, tapi kalau dia mampu menjalin kerjasama teamwork, itu akan menunjang kesuksesan kawan-kawan alumni nanti di dunia nyata. Oke, kalau menurut Abang nih, kira-kira apa sih tips bagi adik-adik di kampus, cara untuk menggapai peluang karir yang mungkin sebenarnya sudah dihidangkan ya sama departemen, ada procurement dan lain sebagainya seperti itu, dan juga tadi kan saran Bang Irbak supaya adik-adik di kampus itu bukan cuma di kelas aja tapi juga aktif dalam dunia kemahasiswaan. Betul ya. Cara untuk menggapai career path itu sebenarnya bagaimana Bang? Kalau tips dari apa? Jadi yang pertama, di kampus sudah ada CDC, artinya bagaimana mahasiswa ini memanfaatkan betul fungsi dari career development center ini, yang dimana di situ dimiliki oleh kampus untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin. Pastinya banyak kegiatan soft skill di sana yang itu mungkin kalau
itu mencari di sendiri, mereka tidak dapat. Artinya dari peranan CDC ataupun pengembangan karir itu sangat juga membantu baik di tingkat fakultas maupun di universitas. Jadi kawan-kawan ada yang mahasiswa, ikutilah semua pelatihan-pelatihan soft skill dan itu akan bermanfaat buat karir depan. Kedua, tadi ikuti jaring network dalam kegiatan kemahasiswaan, ikut aktif dalam kegiatan alumni, karena komunikasi mahasiswa dengan alumni menjadi channel utama juga untuk membuka pintu-pintu rezeki lah saya bilang, karena di situ kesempatan kita untuk bagaimana mengeksplor peluang dan sebagainya. Kemudian yang tiga, aktif dalam proses magang, internship dan sebagainya. Tidak hanya formalitas, tapi di situ mahasiswa bisa memulai membangun profesionalisme. Jadi dia hanya sekedar lulus, tapi selama masa-masa internship itu mahasiswa diminta untuk seakan-akan bekerja nyata di dunia luar. Yang keempat, ya pastinya karena sini sudah globalisasi, yang agak bergeser adalah bagaimana adik-adik mahasiswa ini kemampuan bahasa itu juga harus menjadi faktor utama. Jadi memang ini balik ke masing-masing bagaimana mereka mempersiapkan dirinya, tapi kemampuan dalam bahasa menjadi modal dasar juga untuk meniti karir. Banyak kawan-kawan di alumni di dunia nyata dia hebat, semua hebat, tapi ketika bernegosiasi, bertemu dengan kita sudah globalisasi, ketemu dengan berbagai etnis, bahasanya adalah bahasa Inggris dan sebagainya, sehingga siapa yang bisa berkompetisi di itu akan menjadi lebih unggul, nilai plus itu. Jadi nilai tambah. Nilai tambah untuk kemampuan bahasa kita sekarang banyak. Kalau adik-adik alumni muda ingin masuk ke industri Korea, ya mau tidak mau harus mempelajari bahasa mereka. Mau masuk industri shipping yang ada teknik kimia di belahan negara lain, ya pastinya modal dasar utama juga adalah kemampuan bahasa. Oke, siap. Nih, saya mau tanya sama Rian. Kebetulan juga dari Rian. Tadi kan disebutin sama Bang Irma pada 4 hal ya yang harus dipersiapkan sama teman-teman untuk dapat menggapai peluang karir yang bisa diraih sama teman-teman kamu ya. Pertama itu kan mengikuti kegiatan-kegiatan pengembangan karir yang salah satunya dari CDC, dari IM juga ada seperti itu. Lalu yang kedua adalah networking, lalu yang ketiga teamwork gitu ya, dan yang keempat adalah bahasa. Nah, kalau dari Rian sendiri sudah sejauh mana Rian mempersiapkan hal itu? Atau mungkin kalau boleh saya agak kepo dikit nih ya, Rian tuh sebenarnya nanti setelah lulus itu apakah udah ada bayangan akan seperti apa nanti? Oke, mungkin aku mau coba jawab dulu yang ini ya, persiapan ya tadi ya. Jadi sebenarnya sebelum kita masuk ke 4 aspek itu, coba kita lihat dulu dari yang terdekat ya. Bahwa kewajiban mahasiswa itu kan salah satunya meniti ilmu ya, menimba ilmu di kelas. Nah, menurut saya walaupun kita di Bang Irma udah bilang mungkin kalau masalah nilai, masalah IPK itu bisa jadi kalah gitu terhadap pengalaman organisasi, pengalaman leadership. Nah, cuman menurut saya kita harus balik lagi dulu ke kewajibannya sebagai mahasiswa, yaitu menimba ilmu dulu di kuliah. Namun di sini saya nggak mau coba bilang kalau 100% dari ilmu itu bakal dipakai di dunia karir. Cuman yang mau saya tekan di sini, pentingnya kuliah itu kalau menurut saya itu gimana caranya kita merubah cara pandang. Nanti kita sebelum kuliah di engineering dan sesudah pasti kan beda kelihatannya. Nanti orang-orang teknik itu akan punya sudut pandang engineering. Gimana caranya kita memanfaatkan lingkungan sekitar supaya bernilai ekonomis, tetap menjaga lingkungan kayak gitu. Nah, terus terutama teknik kimia, menurut saya teknik kimia itu adalah teknik yang menarik karena dia pola pikirnya itu pola pikir proses. Nah, itu yang menurut saya menjadi kelebihan dari itu pentingnya kuliah. Kayak setidaknya kita bisa berhasil merubah pola pikir kita menjadi pola pikir engineering, rekayasa dari segi proses terlebih untuk Departemen Teknik Kimia ya. Nah, kemudian benar juga tadi IM, BEM, lembaga-lembaga di UI, di FT itu banyak yang menyediakan program kerja persiapan pengembangan berkarir ya. Nah, di situ kita dikenalin sama orangnya langsung, sama dari perusahaannya langsung. Gimana sih? Apa peluang-peluang yang kita punya? Apa peluang-peluang jurusan teknik kimia, jurusan teknik yang kita punya di dunia karir? Dan juga sering juga di fakultas teknik itu yang mengundang langsung misalnya HR-nya. Kita dikasih tahu tips and triknya, CV hacks misalnya. Atau misalnya apa sih yang harus disiapin gitu. Sebenarnya HR melihatnya seperti apa? Apakah IPK dulu atau pengalaman dulu segala macam itu
sering juga. Dan mungkin tadi Bang Gilbert juga udah nyebutin ini ya Bang, ada magang. Nah itu benar juga nih. Nah di sini ditambah masa sekarang ya, masa online kayak gini, itu tuh sebenarnya jadi peluang banget sebenarnya untuk internship kayak gitu. Kenapa? Karena jadi kita bisa nyambi dari rumah sambil kuliah, sambil part-time misalnya, sambil magang kayak gitu. Jadi memperkaya pengalaman melalui internship itu sangat didorong ya menurut Abang. Iya betul. Dan pemanfaatan mungkin masih ada kerja praktek ya, itu juga kerja praktek menjadi poin juga untuk bagaimana kalau dia berperilaku baik di tempat bekerja, dia tempat KP itu punya kesan baik dan bagus, itu biasanya sih perusahaan akan mencari kembali mahasiswa yang potensial tadi. Nah kira-kira untuk fresh graduate, mungkin pesan dari Abang buat mereka gimana? Jadi yang pertama, dengan situasi sekarang pandemi, satu ada kesempatan yang banyak masih bisa dipersiapkan adalah perbanyak sertifikasi. Sertifikasi menjadi poin utama dalam dunia kerja. Artinya apapun itu yang berkaitan dengan leadership, dengan kompetensi keahlian dari bidang teknik kimia, proses, software, itu lakukan sebanyak mungkin sertifikasi karena itu menjadi key point nanti dalam proses lamaran kerja. Oke, sertifikasinya mungkin Abang bisa apa saja kira-kira bisa diambil? Apakah harus linear dengan ilmu teknik kimia ataukah bisa diperluas secara umum? Tadi saya bilang memang idealisnya teknik kimia ya kerja sebagai proses engineer di dunia chemical dan sebagainya, tapi dunia kerja luas. Tadi saya bilang banyak peluang-peluang tidak hanya di satu sisi teknik kimia atau teknik bioproses. Sebaiknya buka kesempatan ke semua bidang sehingga karena ini adalah eranya sudah semakin ketat. Saya pikir kalau untuk PSP di awal kita tidak harus spesifik ke bidang yang memang cita-cita semua teknik kimia. Saya pun dulu bercita-cita jadi proses engineer, tapi kesempatan dan sebagainya itu membuka peluang-peluang lain dan itu saya rasa tidak ada masalah. Intinya kan bagaimana ilmu yang ada tadi saya bilang tadi di awal tadi banyak sekali ilmu teknik kimia yang bermanfaat untuk dunia bagi sendiri maupun bagi industri atau bagi masyarakat. Jadi tinggal kita mau memanfaatkan ilmu-ilmu dasar tadi yang diberikan selama di kampus mau di mana yang mau kita tekuni. Gitu. Kalau boleh saran buat adik-adik mahasiswa baru, alumni baru, tadi pengalaman background mata kuliah itu bisa dimanfaatkan untuk lapangan kerja. Mengenai peluang karir Bang, kalau untuk peluang karir anak teknik kimia itu apakah memang terbatas pada dunia gas dan petrokimia saja atau sebenarnya banyak luas yang bisa seberapa luas yang bisa ditekuni oleh mahasiswa alumni dari teknik kimia? Sangat luas sekali teknik kimia kan, kehidupan kita semua tidak lepas dari industri kimia. Jadi kalau saya sebagai ketua alumni melihat database alumni kita, saya juga secara pribadi sangat bangga karena lulusan kita semua lini kehidupan alumni kita berkiprah. Jadi di semua sebagai PNS, kementerian, di industri kimia, mulai dari Cilegon dan sebagainya, kemudian di EPCI, di perbankan, di migas, tambang, semuanya bisa berkiprah karena tadi ilmu dasar itu kepakai di segala bidang. Dia kalau di perbankan, kawan-kawan yang jago atau kuat di statistik akan terpakai di perbankan. Jadi alumni kita, saya kebetulan di Pertamina, sekilas di Pertamina aja kami punya alumni teknik kimia itu hampir 300 alumni di Pertamina Group. Nah, itu kan dari jumlah lulusan kita yang 3.000, saya kira 10%-nya juga sudah cukup membanggakan kita bisa berkiprah. Belum nanti yang di industri kimia. Kemudian kawan-kawan yang sekecil apapun itu semua punya peranan. Artinya ada juga yang berkiprah di dunia pendidikan, itu juga pastinya bermanfaat juga buat masyarakat. Ada yang menjadi peneliti, ada yang guru dan sebagainya, ataupun even ibu rumah tangga pun itu adalah peran alumni di masyarakat yang perlu kita apresiasi. Banyak juga yang wirausaha, mereka punya perusahaan sendiri, ngolah sendiri dan membuka lapangan kerja. Justru itu yang kami buka ruang untuk diekspos karena di situ mereka lebih bagus dari kita. Kalau kami pekerja, mereka sudah membuka lapangan kerja buat masyarakat. Saya mau tanya sama Rian, menurut Rian kira-kira tantangan
tantangan dan sebenarnya kegelisahan apa sih yang mungkin Rian kan pernah ngobrol ya sama teman-teman yang apa namanya, baik yang sebaya atau mungkin yang mau lulus gitu. Apa sih yang Rian tangkap gitu? Oke, mungkin gini ya. Jadi kebetulan juga aku sendiri tinggal di apa namanya, di keluarga yang memang aku punya kakak nggak terlalu jauh ya sama aku, umurnya paling beda 3 sampai 6 tahun aja. Yang dimana berarti begitu aku kuliah, kakak aku lulus kayak gitu. Aku coba nanya-nanya, emangnya nyari kerja susah nggak sih? Gitu. Emang habis lulus nyari kerja susah nggak? Terus apakah kita bisa mempertahankan idealisme kita gitu? Terus jawaban kakak-kakakku cukup sederhana sebenarnya. Dia bilang, kalau zaman sekarang mah ya kerja udah aja udah alhamdulillah gitu katanya. Nah itu yang menurut aku harus aku concern dari sekarang, dimana bahwa sesungguhnya setelah kita keluar dari kuliah, menurut aku itu tuh memang benar gitu, kita harus mempersiapkan sebaik mungkin personal branding kita, prestasi-prestasi akademis kita, prestasi organisasi, riwayat pengalaman-pengalaman soft skill lainnya kayak gitu. Karena setelah aku ngobrol-ngobrol sama senior juga di senior-senior aku di teknik kimia ya, kita itu bayangin aja, mungkin kalau untuk perbandingannya gini, setiap tahunnya mahasiswa FTW itu lulus sekitar 1000 sampai 2000 orang, dimana 1000 sampai 2000 orang itu memiliki mimpi yang sama untuk kerja di industri engineering gitu ya. Dan itu masih di FTUI doang misalnya. Kita harus juga consider universitas-universitas dan kampus-kampus lain, di mana setiap tahun ini pasti banyak tuh sarjana-sarjana teknik yang lulus di waktu yang bersamaan. Nah, dan juga yang perlu kita concern juga ya, ketika kita lulus dari tingkat sarjana, walaupun aku misalkan jurusan teknik kimia, misalkan ada juga teknik-teknik lainnya, kita ini lulus dengan gelar yang sama, yaitu sarjana teknik. Artinya apa? Artinya persaingan itu bukan cuma skala jurusan, tapi memang ya karena kita semua sarjana teknik, kita punya chance yang sama seperti itu. Dan yang menjadi kegelisahan yang selanjutnya adalah kita sarjana teknik itu bisa juga bersaing langsung dengan sarjana-sarjana lainnya, misalnya ekonomi, bisnis, itu juga kita bisa bersaingan langsung sama mereka kayak gitu. Makanya penting banget untuk nyiapin dari sekarang kayak gitu. Sama mungkin tadi kegelisahan yang satu lagi adalah aku sebagai seorang maba pun, sebagai seorang anak SMA yang masuk kuliah juga punya mimpi dan idealisme yang tinggi, pengen kerja di misalnya FMCG, misalnya oil and gas, production segala macam. Tapi menurut aku itu adalah kegelisahan, apakah sebenarnya bisa mempertahankan idealisme kayak gitu. Cuma tadi Bang Irfan sudah ngasih insight yang bagus banget ya, sebenarnya peluang kita tuh banyak, coba terbuka terhadap itu kayak gitu mungkin kalau dari aku. Oke, jadi itu pun sebenarnya bisa dikorelasikan dengan 4 hal yang tadi disampaikan sama Bang Irbab ya. Jadi bagaimana teman-teman itu juga tadi ya, mungkin highlightnya dari dari Rian adalah membangun personal branding ya sejak kuliah, sehingga nanti ketika lulus itu tahu nanti apa yang ingin ditonjolkan ya Bang ya ketika melamar pekerjaan dan sebagainya. Nah kalau dari IMTK sendiri apa sih kegiatan-kegiatan yang yang dihadirkan gitu ya untuk membantu teman-teman di Departemen Teknik Kimia? Sebenarnya kalau IMTK FTW sendiri ya, itu kita ada 2 program yang benar-benar fokusnya itu persiapan pasca kampus. Mungkin yang pertama ini namanya agak lucu nih, dua-duanya namanya lucu sebenarnya supaya mudah diingat juga. Yang pertama namanya BAKPRO. BAKPRO itu berita akpro, berita akademis dan keprofesian. Jadi di situ bentuknya adalah publikasi sebenarnya. Publikasi jadi buat teman-teman yang pengen tahu informasi tentang lowongan kerja, magang, internship, sampai bahkan informasi-informasi seputar akademis kayak misalkan SK rektor misalnya, atau misalkan kurikulum baru gitu misalnya. Itu bisa teman-teman langsung akses sosial media mereka, baik itu di Instagram, di Line, nanti lengkap semua di situ. Namanya berita akpro. Dan yang kedua yang menurut saya juga cukup menarik, ada yang namanya Profesor. Profesor itu professional seminar and sharing hour. Itu di situ dari IMTK kita datengin orang-orang memang yang dari perusahaan yang berkaitan dengan kompetensi teknik kimia ya. Di situ kita di sharing lah lewat seminar sebenarnya peluang apa yang dipunya sama jurusan-jurusan teknik kimia sekarang. Ditambah selain seminar itu kita juga bakal ada sesi FGD bareng langsung sama orang perusahaannya. Di situ kita dikasih tips juga tentang yang seputar CV, seputar personal branding, apa-apa aja yang sebenarnya HR itu melihat mahasiswa dari segi apa, lengkap semua di program kerja profesor itu. Oke. Kalau dari Iluni GPTK, Bang? Iluni GPTK sebenarnya tadi kita sudah mencoba memberikan di awal pengurusan saya beberapa sharing session bisnis ya. Artinya kami harapkan di
generasi awal atau alumni baru ini bisa ikut dalam kegiatan kita supaya dapat gambaran peluang-peluang bisnis di luar. Beberapa di awal sebelum pandemi langsung kita berikan langsung praktisi kita bawa, misalkan kami memberikan pelatihan software di dunia migas, kita undang praktisi, kita tawarkan ke mahasiswa yang akhir. Saya berikan kesempatan nih pada Rian, mungkin ada yang mau ditanyakan ke Bang Irbab. Bang Irbab itu alumni tahun 94 ya Bang? 94, iya. Jadi lulus tahun 99. 99. Nah mungkin Bang Irbab tadi belum cerita nih, Bang Irbab waktu lulus waktu tahun 99, Bang Irbab apakah langsung dapat dream jobnya? Oh enggak, jadi sebenarnya ini yang saya sharing ke semua Bu. Jadi sharing ke semua adik-adik mahasiswa, saya siap menyenangkannya. Saya mungkin saya mewakili juga sebagian besar alumni karena kami lulus di era krisis moneter 98 itu sudah terasa. 99 sama sebenarnya nggak beda jauh. Jadi kalau boleh sedikit saya cerita, kondisi sama dengan kondisi adik-adik sekarang, kita krisis. Saya memasuki, mungkin beberapa kawan juga di era yang sama juga ada dulu yang masuk MT dan sebagainya. Saya sales engineer, kita di 4 bulan pertama di Rusia saya sebagai sales engineer, saya geluti sambil mencari peluang-peluang baru karena memang terbatas waktu itu ya, banyak kawan-kawan teknik yang dikembangkan. Nah, saya masuk ke sales engineer 4 tahun, ada peluang di Samudra Indonesia. Waktu itu harapan saya di Samudra Indonesia juga masuk ke dunia industri kimianya, dia kan ada tanker. Nah, kami masuk sebagai MT, harapannya bisa bisa mendapat ilmu sebanyak mungkin di MT. MT itu saya kira peluang yang sangat bagus buat kita sebagai alumni baru karena kita dapat semua segmen manajemen, leadership dan sebagainya, manajemen production, logistik itu diberikan di saat MT. Sampai ada beberapa peluang ketika ada kesempatan di migas, yaitu berjodoh. Jadi tapi jodohnya adalah apa? Sesama di kampus, dulu kita mungkin sertifikasi itu tidak sebanyak seperti sekarang. Dulu informasi profesi itu sangat limited akses, kita dunianya belum ada ini. Jadi ada waktu itu namanya kita ada pelatihan asosiasi dari migas, APMI, mengadakan secara rutin sebenarnya setiap tahun pelatihan dari industri kepada mahasiswa, tapi limited akses, hanya orang tertentu yang tahu itu. Saya ikut. Memang beda jauh dengan yang saya dapatkan di DTK, tapi itulah yang bermanfaat ketika saya wawancara. Saya ditanya tentang sesuatu yang saya ikut saat itu. Jadi kita dengan gamblang mereminder apa yang saya dapat selama kursus 2 hari itu. Jadi kebetulan ya cocok, kebetulan wawancara saya tentang dunia perminyakan, logging, dan itu adalah materi yang saya ikutkan kesempatan saat itu. Buat teman-teman yang ada di rumah, jangan menyerah ya, karena memang jalan menuju kesuksesan itu tidak mudah ya Bang ya. Butuh waktu yang lama, yang penting tetap pantang menyerah dan sabar ya Bang ya untuk bisa mendapatkan karir impian dari teman-teman di rumah. Oke, Rian, terima kasih banyak. Bang Irbab, terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Saya yakin pembicaraan kita kali ini sangat bermanfaat buat teman-teman di rumah. Dan buat teman-teman di rumah, ikuti terus podcast kita dan pantau terus sosial media kita untuk mendapatkan informasi-informasi lebih lanjut dari CDC FTUI. Saya Rosmalisa dari CDC FTUI, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi teknik.